Pak, katanya kalau orang itu mati selama 40 hari arwahnya gentayangan di rumah, Pak. Kira-kira menurut Anda, peringatan kematian itu budaya atau agama? Ini sudah mulai sensitif boleh ini ya. Ini ustadznya pasti jadi Muhammadiyah ini. Kalau dia bilang agama, sebutkan satu dalil saja. Satu dalil saja yang menganjurkan peringatan kematian. Loh Pak, kan kita dianjurkan beramal atas nama orang tua. Iya, itu kita sepakat. Tapi peringatan dengan menghadiahkan amal dua hal yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian akhir ini saya menyinggung berkaitan dengan antara kematian dan budaya. Saya kasih judul penutup dan nasihatnya. Urusan kematian memiliki hubungan kuat dengan pengaruh adat. Betul Pak? Ya, dan realitanya demikian. Sehingga masalah kematian itu di masing-masing tempat beda-beda, tergantung adatnya. Walaupun semuanya lingkungan muslim. Orang Jawa Timur punya adat sendiri dalam mengurusi kematian yang mungkin beda dengan orang Jawa Barat, beda dengan orang Jawa Tengah, beda dengan orang luar pulau Jawa, dan seterusnya. Bahkan berkembang aneka keyakinan di masyarakat tentang kematian yang sumbernya murni dari adat. Pak, katanya kalau orang itu mati selama 40 hari arwahnya gentayangan di rumah, Pak. Kamu punya keyakinan seperti itu dari mana? Loh, itu kan sudah keyakinan peninggalan orang tua masa silam. Jadi ini ideologi yang berasal dari apa? Budaya. Karena budaya itu terkadang mewarnai akidah. Makanya berbudaya tidak dilarang. Tapi kalau budaya sampai dijadikan agama, masalah besar. Dan banyak orang menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama. Sebab budaya mewarnai ideologinya, mewarnai akidahnya. Dan banyak keyakinan berkembang di masyarakat karena budaya. Sunda ada budaya apa namanya? Kalau di Sunda itu apa namanya? Ya. Agama orang Sunda. Wiwitan. Sunda Wiwitan. Ya. Nah, kalau Jawa kan kejawen. Kalau Sunda bukan kesundan. Sunda Wiwitan. Nah, Sunda Wiwitan itu kan ada aneka keyakinan, Pak. Ada titik-titik tertentu yang dianggap ini punya penunggu, ini punya penunggu. Itu berasal dari mana? Budaya. Saya sebagai orang Jawa tahu beberapa titik keyakinan orang Jawa. Laut Kidul itu punya penunggu. Namanya Nyi Roro Kidul. Laut Utara punya penunggu, namanya Dewi Lanjar. Nanti Merapi punya penunggu. Nanti mana lagi punya penunggu. Jadi masing-masing itu ada keyakinannya. Dari mana itu berasal? Dari budaya. Ada keyakinan itu keyakinan karena latar belakang budaya. Budaya sebagai agama. Karena itu budaya tidak boleh dijadikan sumber keyakinan sebab mungkin mudah diterima. Kalau saya bicara di sumbernya, Pak, beda lagi. Demikian pula budaya tidak boleh mengalahkan aturan agama. Larangan agama tidak boleh diabaikan dan dilanggar dengan alasan ini sudah jadi budaya. Karena ada banyak orang yang mengatakan ini kan sudah jadi budaya kami. Sesuatu yang melanggar jangan dinormalisasi. Berawal dari kebiasaan satu orang, ditiru oleh orang lain, akhirnya jadi kebiasaan banyak orang. Ketika dilarang, gimana? Dilawan dengan ini sudah jadi kebiasaan. Maka dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi terkadang ditentang dengan alasan budaya. Baik. Sekarang coba kita lihat. Kira-kira menurut Anda,
peringatan kematian itu budaya atau agama? Hah? Itu budaya atau agama? Ini sudah mulai sensitif loh ini. Perlu dibahas nggak? Nggak usah aja. Dibahas. Ya, tapi mungkin bagi sebagian orang kayaknya berat ini nerimanya. Ini ustadznya pasti jadi Muhammadiyah ini. Tidak, saya tidak bicara masalah latar belakang ormas, tapi berawal dari pertanyaan dulu. Karena ada sebagian jamaah tanya, coba ustadz serius, saya tanya. Itu kajian waktu di Jogja ya, dan kumpul banyak orang antara yang punya kebiasaan peringatan kematian dan yang tidak punya kebiasaan peringatan kematian. Yang benar itu boleh nggak praktek kayak gini? Maka kembali saya tanya, itu budaya atau agama? Nah, bingung mereka, budaya atau agama ya? Kalau dia bilang agama, sebutkan satu dalil saja. Satu dalil saja yang menganjurkan peringatan kematian. Karena kalau agama kan berarti ada sumbernya dari Al-Quran atau hadis. Lupakan kita dianjurkan beramal atas nama orang tua. Iya, itu kita sepakat. Tapi peringatan dengan menghadiahkan amal dua hal yang berbeda. Saya bisa menghadiahkan amal untuk kakek nenek saya yang sudah meninggal di masjid. Saya bisa menghadiahkan amal ketika saya sedang berdoa kepadanya, ngirim doa bebas. Tapi nggak pakai peringatan. Ini beda. Peringatan dengan ngirim doa itu dua hal yang berbeda. Nah, maka jangan gunakan alasan ngirim doa untuk membela peringatan. Sebab kenyataannya Nabi SAW kematiannya tidak diperingati oleh sahabat. Padahal mereka tahu betul kapan Rasulullah SAW wafat. Tapi nggak ada riwayat 3 harian tahlilan untuk Nabi SAW di rumah Abu Bakar As-Siddiq atau di rumahnya Aisyah atau di Masjid Nabawi. Tidak ada. Itu kita sepakat. Semua orang soleh yang kita kenal, bahkan sampai pun Nabi Muhammad SAW, kita tahu beliau tidak ada peringatan kematian. Nah, kalau aku sudah sepakat, kayaknya dijawab agama nggak ada jawabannya. Berarti pilihan yang kedua adalah budaya. Karena ada budaya yang kadang dibumbui agama. Ada praktek budaya dibumbui agama. Saya kasih contoh ya, di Jogja ini cukup banyak. Sedekah bumi itu dilakukan oleh orang lereng Merapi atas titah dari Keraton Jogja dan menanam kepala kerbau di lereng Merapi. Dulu dipimpin oleh Mbah Marijan, sekarang dipimpin oleh putranya Mbah Marijan. Ya. Sebelum acara itu dimulai, Masya Allah Pak, baca Yasin, baca tahlil sekian, baca ini, baca ini, baca ini, selesai, kemudian ritual dilakukan, berangkat. Jadi mereka kirap gitu ya, dengan pakaian khusus, membawa bawaan khusus, kemudian datang ke lereng Merapi, lalu mengubur kepala sapi. Budaya ya itu? Budaya. Di Bekasi ada nggak? Oh nggak ada gunung ya? Mungkin ke Gunung Putri di Cilengsi, Bogor. Baik. Nah, karena Anda tidak mengenal budaya itu, Anda menganggap ini murni budaya, bukan ajaran agama, tapi dibumbui oleh agama. Nah, makanya peringatan kematian ini budaya atau agama? Yang lebih tepat budaya, tapi dibumbui agama. Karena itu, kalau ini bukan bagian dari agama, makanya dia bukan fenomena internasional. Sehingga di negara yang lain tidak ada, ada di negara ini tapi tidak ada di negara yang itu. Bukan fenomena internasional. Kalau itu agama, namanya agama kan tidak dibatasi oleh wilayah, sehingga di sini ada, di sana juga ada. Itu kalau bicara agama. Saya bacakan keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab kata beliau, wa akrahul ma'tam, aku benci acara ma'tam.
wahiyal jamaah, yaitu kumpul-kumpul di rumah duka. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun tidak diiringi dengan tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, kan yang seperti ini mengulang kesedihan. Wa yukalliful mu'nah, dan membebani keluarga jenazah. Ma'a ma madha fihi minal athar, di samping telah ada larangan dari riwayat Jarir bin Abdullah. Sahabat Jarir bin Abdullah pernah mengatakan, kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kami menganggap kumpul di rumah duka dan membuatkan makanan setelah pemakaman termasuk di antara bentuk meratapi mayit. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Dan masih banyak keterangan-keterangan para ulama Syafi'iyah yang lainnya yang menegaskan hal itu. Maka bukan karena kita tidak menghormati orang yang sudah mati, tapi bentuk penghormatan kita terhadap orang yang sudah mati tidak boleh diiringi dengan nuansa budaya dan aneka keyakinan yang lainnya. Makanya muncul tadi Pak ya, selama 40 hari dia gentayangan nunggu dikirimi pahala. Nah, kalau orang yang mati itu arwahnya kembali ke dunia, lalu dia bisa datang ke alam dunia, balik lagi Pak, pasti dia akan berangkat ke Palestina untuk melawan Israel. Arwah-arwah kaum mukminin jadi pasukan-pasukan yang tidak kelihatan untuk mengganggu tentara Israel. Kan dia nggak punya amal jihad. Wallahu a'lam. Baik, semoga buku